Jelas Hen. Ada Jelas, produser Pak. insight. Membangun sesuatu itu bukan cuman bikin itu selesai gitu, tapi ada kelihatan rumahnya tidak merubah struktur utamanya, tapi lebih fresh gitu. Bagaimana kesinambungan itu bisa terjadi dari eksterior sampai ke interior? Udah, kita mulai ya. Boleh. Oke, teman-teman, selamat bergabung di Bama Bercakap. Bama Bercakap ini satu acara yang kami initiate untuk ngobrol-ngobrol santai dengan teman-teman untuk melihat, ayo kita ngobrolin hal-hal yang menarik lah seputar dunia arsitektur. Terima kasih Henry. Henry Gunawan, ini prinsipal dari HGT Arsitektur, kantor di Bandung, proyek di seluruh Nusantara. Amin. Hari ini kita mau ngobrol, judulnya Renovation as Reinvention. Sekarang lagi proyek apa, Hen? Rumah tinggal. Oke. Di Bandung. Di Bandung. Gimana kontrol proyek lagi pandemi? Pakai video chat, video call. Mhm. Terus mampir ke kunjungan lokasi pas Jumatan, jadi kan kosong, nggak ada orang. Gue juga ke proyek juga mesti ngatur-ngatur waktu sih sekarang. Ya yang penting kan kita jaga diri lah, kita tahu ya apa yang harus dilakukan, protokol kesehatan semua harus baik. Yes. Terus lagi sibuk ngapain aja selain ngurusin proyek? Ya, yang riset terus berjalan yang pasti. Terus lagi studi ini nih, studi interior. Proyek rumah ini lumayan intensif lah desainnya. Jadi ya studinya terus berlanjut. Gitu. Kalau ngomongin proyek tuh kan ada yang proyek baru nih Hen, biasa nih proyek baru, maksudnya proyek yang bangun baru nih dari awal banget. Jadi semua desain, semua bangunan itu memang direncanain dari awal. Tapi juga kan seringkali kan kita harus handle project-project yang sudah ada existing gitu ya, bangunannya sudah ada gitu ya. Nah, gimana sih bedanya kalau buat arsitek? Pura-pura nanya. Aku juga tahu. Sebenarnya bedanya dari versi lu lah ya gitu ya. kalau dari kita sih bobot tuh sama. Bobot sama. Bukan berarti kalau misalkan ada bangunan existing menjadi lebih mudah. Tentunya tidak. Karena banyak aspek-aspek yang kita harus studi ya, kita harus pelajari. Ya terutama tentang kondisi existing, konteks itu penting sekali. Jadi dari sana ya kita harus belajar untuk selalu sensitif, terutama dengan permintaan dari klien kita, kebutuhan mereka apa, sejalan dengan budget juga, kemudian tim kontraktornya, terus seberapa ekstensif kebutuhan konsultan-konsultan yang perlu dilibatkan dalam proyek tersebut. Gitu. Nah, sama juga halnya kalau kita mendapatkan proyek untuk renovasi. Jadi walaupun ada bangunan secara fisik gitu existing, tapi kondisi-kondisi yang ada di sana kita sama sekali tidak tahu. Gitu. Nah, jadi proses pendekatannya itu buat kita sama. Oke. Dengan challenge yang berbeda gitu ya. Tentu. Nah, kalau menurut lu ya, ketika arsitek itu dapat proyek yang harus ya renovasi lah ya gitu ya. Biasanya kan tiap owner kan punya, gua maunya nambah kamar 2, gua maunya carportnya dibesarin, atau mau tamannya dirubah gitu kan. Si owner kan pasti ada keinginan seperti begitu kan. Nah, dari sisi desain sendiri sebenarnya gimana sih sebenarnya ini teknis ini kan, mengerti antara needs dari yang dibutuhkan si owner dengan apa yang menjadi tanda kutip instingnya desainer gitu, atau feel-nya desainer. Ini sebenarnya rumah ini tuh harusnya bangunan ini tuh harusnya jadi ke arah gimana. Nah, gimana sih kira-kira penjembatan itu?
menjembatani itu perlu sensitivitas ya. Kemudian perlu ini juga pengalaman. Jadi dengan berbagai pengalaman yang kita sudah miliki, tentunya kita akan ada beberapa step yang kita sudah pelajari sebelumnya gitu. Nah, memang tahap awal tuh harus kita selalu mendengar apa yang klien kita minta ya. Nah, jadi bersama-sama kita mencoba untuk mengerti dulu kebutuhan mereka itu apa. Nah, seringkali kebutuhan tersebut memang kan itu hanya kita bisa asumsikan angan-angan mereka gitu ya. Nah, ketika kita sudah menyelami, kita kan sebagai arsitek itu mitranya klien. Oke. Nah, ketika kita sudah menyelami kebutuhan-kebutuhan tersebut, nanti kan kita bisa buat prioritas. Kira-kira apa saja akan menjadi poin-poin utama yang harus dipenuhi dan tidak bisa ditawar. Tentunya ada beberapa hal yang akhirnya kita harus sama-sama mengerti karena lahan yang terbatas, terutama renovasi waktu yang terbatas juga gitu. Nah, itu kita harus bisa lihat, anggaran bagaimana, gitu. Kondisi bangunan existing seperti apa. Nah, itu kan kita harus bareng-bareng ya mengerti. Jadi setelah kondisi-kondisi tersebut bisa kita telah dengan lebih baik, nah di situ menurut saya desain akan bisa lebih spesifik. Spesifik itu kan ada porsi juga ya. Gitu. Jadi dari gambaran besarnya itu mulai spesifik, mulai mengecil, dan mulai mengecil. Nah, dari sana kemudian apa yang kita bisa lihat sebagai kesempatan dalam mendesain. Jadi saya selalu menerapkan pengertian bahwa posisi sebuah proposal desain itu memiliki nilai-nilai yang transformatif. Nah, dari sanalah kita mencoba untuk berdiskusi bersama dan melihat kemungkinan-kemungkinan lain. Jadi kalau misalkan seperti yang tadi contoh tadi gitu ya, mau nambah kamar, nah kita kan bisa perjelas tuh fungsi kamarnya untuk apa dulu, kemudian berapa orang yang akan mengisi ruangan tersebut dan durasinya berapa lama. Nah, apakah nanti kalau misalkan anaknya sekolah dari pukul 8 pagi hingga jam 1 siang misalnya, lalu ruang yang sama itu dipakai oleh orang tua pukul 2 siang sampai pukul 4 sore untuk video conferencing misalkan. Nah, tapi kan ruangannya satu ya, dengan fungsi yang berbeda. Gitu. Nah, itu juga kita bisa menjembatani hal-hal tersebut. Jadi, apakah benar perlu menambah ruang atau tidak, atau satu ruang menjadi multifungsi? Gitu. Oke. Nah, yang sering kejadian adalah ya biasanya owner pun tidak satu suara. Jadi di dalam owner ada banyak keinginan yang sebenarnya mereka harus cari satu suara sih ya sebenarnya, bukan dari desainer sih ya, tapi kenyataan itu kan ada kan. Dan kadang-kadang sebagai desainer juga mungkin harus bantu ngerapihin gitu ya, tadi seperti lu bilang, ruangannya mungkin nih satu aja cukup, nggak usah 2 ruangan gitu ya, kayak gitu. Tapi kadang-kadang yang terjadi owner merasa malah itu lu tuh desainernya nggak bisa fleksibel gitu, atau di pikiran owner adalah bahwa si arsitek udah punya kemauan dan needs mereka malah nggak terpenuhi gitu. Sering gitu kan, Hen? Biasanya mereka bisa kita beri waktu untuk mengerti dulu gitu. Ada kalanya memang kalau dari desain awal, skematik desain itu kita nggak bisa ketemu ya udah gitu. Lebih baik jangan diterusin. Karena sebagian klien juga mereka memiliki keterbatasan untuk bisa mengerti ruang gitu, terutama proporsi ruang, volume ruang. Seringkali ada patokan-patokan dari mungkin informasi yang mereka sudah dengar dari teman atau keluarga misalnya, tentang desain, tentang arsitektur desain atau tentang interior, ya itu kita juga mesti lihat gitu kan, seberapa jauh. Kami akan coba review satu project ini adalah project existingnya adalah rumah tinggal, tapi dia
alih fungsi menjadi multifungsi building gitu. Tiara boleh di play? Oke. Hen cerita, Hen ini project gimana, Hen? Ini sebuah rumah tinggal yang beralih fungsi menjadi bangunan komersil ya. Ini 2 lantai dan akan dihuni oleh 3 tenan. Jadi 2 tenan di bawah, 1 tenan di atas. Multi tenan ya. 3 tenan yang berbeda. Nah, ini merupakan kondisi awal ketika kita survei ke sana ya. Ini kondisi awal, dan kita juga melihat konteks di sebelah kiri dan sebelah kanan bangunan tersebut yang mana sudah beralih fungsi juga. Jadinya kita sambil melihat kondisi yang ada di sana, lalu kita juga mencoba untuk memeriksa kondisi bangunannya. Sebelah kiri itu ada area garasi ya. Nah itu terus pintu-pintunya kan pintu-pintu kayu ya. Jadi saya juga pikir kalau memang ada elemen-elemen existing yang bisa dipakai ulang, kenapa tidak gitu kan? Karena kondisinya masih baik. Oke. Oh, ini bongkar cari struktur. Betul. Nah ini juga satu proses yang menurut saya penting ya, dan di sini tim Bama memegang peranan yang besar karena kita bisa melihat nih ketika dinding-dinding partisi tersebut dibuka, ini merupakan elemen-elemen struktural yang kita tidak bisa tawar. Jadi melihat kemungkinan bagaimana bisa mentransformasikan ruangan-ruangan yang ada di bawah atap ini, tanpa sebenarnya kan dari pesan owner juga untuk menjaga anggaran ya, supaya dalam batasan-batasan yang wajar. Jadi pembongkaran itu seminimal mungkin. Nah, kembali lagi pengertian bahwa transformasi itu harus terjadi semaksimal mungkin. Nah, di sini saya meminta tim Bama untuk membuka plafon karena saya perlu melihat kondisi di atas plafon dan di bawah atap itu ruangan apa yang kita bisa optimalkan ya di sana. Nah, sebenarnya kalau kita lihat nih di depan kita ini ada pintu. Ini sebenarnya di foto di lantai 2 ya. Di sebelah kiri itu ada kamar tidur yang akhirnya kita jadikan akses tangga ke atas. Itu dibongkar plat lantainya waktu itu ya? Plat lantai dibongkar, betul. Karena posisi tangga perlu pindah sehingga ruangan di lantai 1 itu bisa penuh ya. Nah, sebentar Hen. Itu pas lagi desain awal, kan ini nggak kelihatan nih, struktur ini. Betul. Kan nggak kelihatan. Betul. Lu ngedesain pakai apa ya, pendekatannya gimana tuh? Ini kan baru kita bongkar belakangan nih. Waktu itu betul. Desain awalnya agak lupa. Nah, jadi awal-awal project kita sempat mendapatkan denah lantai 1 dan lantai 2 dan potongan ya dari pihak developer yang dimiliki oleh klien kita gitu. Nah, di sana ada sedikit informasi mengenai kolom-kolom struktur, tetapi untuk ketepatan atau dimensi dan beban struktur dan lain-lain kan itu masih bisa dibuat kira-kira gitu ya. Nah, tapi itu bisa menjadi, informasi tersebut bisa menjadi sebagai elemen yang membantu ketika kita mendesain di tahap awal. Dan setelah desain tersebut mulai berjalan, karena kan ketika desainnya sudah mulai, kita mengerti lebih jauh gitu keinginan dan kemungkinan yang terjadi di sana, keinginan dan kebutuhan kliennya apa, itu bisa diwadahi atau tidak gitu kan. Karena semuanya akan lebih jelas di situ. Nah, itu sebenarnya pendekatan awalnya dari sana. Jadi ketika Bama mulai demolisi, kita kan dapat informasi yang lebih lengkap. Struktur atap di atas plafon itu yang sebenarnya waktu itu kita tunggu.
Karena kan kita perlu tahu ya, kita perlu tahu untuk di lantai 2 itu apa yang kita bisa lakukan di sana. Bisa mendapat ruangnya itu bisa nambahnya berapa tinggi. Artinya tetap harus open for kemungkinan mengejutkan dan keluar dengan ide-ide yang mungkin nggak sejalan sama ide awal gitu ya. Betul. Dan itu akan terjadi dengan sendirinya ya. Nah, di sini kita bisa lihat dibandingkan dengan kondisi yang sebelum di lantai 1 kan cenderung gelap ya. Nah, ini sudah jelas-jelas dari kondisi existing yang sudah kelihatan transformasinya gitu. Dan ketika kita meeting di sini juga kan pihak owner bisa melihat dengan sendiri dengan mata sendiri ya, bahwa pencahayaan itu akan membedakan kondisi sebelum dan sesudah renovasi. Dan memang di posisi ini aja sebenarnya lighting karakter si bangunan ini langsung berubah ya. Begitu buka langsung berubah ya. Belum sampai ke tahap selanjutnya pada ini ya. Betul. Jadi di lantai 2 ini foto panorama. Tapi masih plafon lantai 2 mulai dibentuk. Jadi di sini dengan desain kita itu tinggi plafon itu bertambah kalau nggak salah sekitar 1,5 meter di titik tertentu. Iya, 1,5 meter betul. Ya. Nah, jadi kenapa waktu itu informasi dari tim kontraktor selama proses demolisi itu sangat-sangat penting. Jadi kita bisa langsung memetakan kondisi-kondisi yang memang oke, ini tidak mungkin, ini yang mungkin. Tapi kan itu semua kita punya daftarnya ya, kita punya catatannya. Memang proses yang mendebarkan karena bisa saja ide desain kita yang awal itu berubah banyak, tapi nyatanya kita mendapat konfirmasi yang lebih baik bahwa ketinggian plafon ternyata bisa bertambah 1,5 meter ya dari kondisi plafon awal. Sebenarnya itu ada beberapa kayu, gue ingat itu beberapa kayu harus gue potongin sih. Itu kan kuda-kudanya harus benar-benar disederhanain karena kalau sesuai dengan apa adanya nggak akan dapat. Jadi beberapa sapitnya disederhanain, jadi beberapa strukturnya disederhanain supaya punya ruangan yang lebih tinggi. Ini juga salah satu kondisi ya, di mana waktu kita survei itu foto yang di sebelah kiri, ini fotonya ada 2. Foto yang di sebelah kiri itu merupakan batas akhir transisi rumah ke area balkon tempat area jemur ya, gitu. Tapi kan kita lihat dengan kemiringan atap yang ada, kemudian permintaan daripada pihak owner bahwa ruangan yang mereka di lantai 2 ini akan diperlukan 2 toilet dengan 2 pintu yang terpisah. Nah, jadi ruangan yang akhirnya ke arah area jemur kita ambil sedikit sebagai toilet yang baru. Gitu. Nah, ini yang sebelah kanan ini merupakan skylight existing yang akhirnya bisa kita pertahankan dengan kemiringan atap kaca yang baru untuk air hujan. Nah, gue inget nih, di sini ada satu ruangan di sisi sebelah kanan, ruangan di luar kita nggak pakai bata tuh buat penutupnya, pakai JR siap itu. Sempat terjadi pertanyaan waktu dulu, yakin nggak pakai bata tuh di luar bangunan? Oh, ternyata sampai sekarang baik-baik saja. Bisa. Bisa lah. Nah, ini ada foto-foto dari akun Instagramnya HGT. Untuk foto yang ada angka 50 itu foto di atas itu foto sesudah. Jadi ini merupakan rumah developer yang sama sekali bagian fasadnya kita tidak sentuh selain cat baru ya. Kemudian yang tengah itu merupakan mungkin kameranya bisa sedikit ke bawah. Coba di zoom ke arah. Nah, betul. Nah, jadi itu kita bisa lihat tuh lagi. Foto tengah bawah itu merupakan kondisi awal dengan oranye ya di tengah ruangan. Dan ketika tangguh pindah dan pencahayaan natural bisa menerangi sebagian besar ruangan di dalam. Padahal skylightnya sama ya ukurannya sama waktu sebelumnya kan. Tapi kita bisa lihat hasilnya jauh gitu. Transformasinya jauh. Iya,
memang beda sih, ruangannya langsung jadi beda. Ya, foto kanan atas itu lantai 2. Ya, coba di zoom aja ke situ. Jadi yang bawah itu foto sebelum, kondisi sebelum, di mana plafonnya relatif rendah ya waktu itu. Dan foto di atasnya itu ketika plafon sudah bertambah 1,5 meter di titik tertinggi. Salah satu strategi yang bisa kita lakukan adalah bagaimana menghilangkan balok dan kolom existing gitu ya. Yaitu dengan kontras warna tentunya. Kita juga sempat mencoba beberapa warna cat ya waktu itu. Kan ini waktu dulu. Kenapa? Mau diwarnain ungu. Iya, sempat ungu dan kuning. Ungu, kuning. Karena waktu itu berpikir ini ya, ada kemungkinan untuk jawab kalau ruangan itu akan digunakan dengan kapasitas program ruang yang berbeda dalam satu ruangan besar. Ya, tapi disederhanakan akhirnya seperti ini. Nah, itu yang warna hitam itu yang pertama tinggi yang bertambah sebanyak 1,5 meter ya. Iya, itu merupakan di titik tertinggi. Sampai ke ujung mata. Ya. Nah, disinilah kolaborasi kita dari tim desain dengan tim kontraktor waktu itu bolak-balik untuk bisa menentukan ini ya desain akhirnya. Oke, kita berlanjut ke dulu sampai sempat bikin market ya, kita bikin ini buat nentuin. Itu dulu kita bikin market salah satunya buat nentuin potongan gypsum sih. Betul. Jadi potongan gypsum harus dipotong seperti apa, meskipun pada kenyataannya ya tetap harus ada adjustment yang sifatnya sangat praktis gitu ya di lapangan ya gitu ya. Ya. Tapi hasilnya sih menurut Henry sesuai dengan ekspektasi lah ya. Ya. Nanti kita lihat di foto-foto selanjutnya. Meskipun lengkungannya ajaib banget. Oke, kita coba lihat yang foto berikutnya nih, yang di tengah ya. Foto nomor berapa tuh? 52 atau 53. Nah, ini jadi dari potensi desain yang kita bisa hadirkan untuk project ini adalah mengerti lebih baik building envelope, kulit bangunannya tersebut. Nah, dari sana bukaan-bukaan existing itu tetap kita jaga. Kemudian di sebelah kanan belakang itu merupakan pintu existing yang kita pakai, daun pintu existing kan, itu kita pakai lagi. Struktur kamar yang tadinya kamar akhirnya dibongkar menjadi posisi tangga yang baru. Ini kita bisa lihat dengan dengan foto yang sebelumnya memiliki karakteristik yang bisa dibilang sedikit berbeda ya. Jadi buat saya ini merupakan salah satu strategi desain yang terus berevolusi mengenai ruangan-ruangan yang sinematis gitu. Dalam artian ketika kita berpindah posisi di dalam ruangan yang sama, itu akan ada adegan-adegan yang beda, walaupun elemen-elemen pendukungnya semua sama. Nah, ini merupakan ruang gudang existing dari rumah tersebut. Ini gudang existing yang sekarang sudah menjadi masih gudang, cuma gudangnya beda ya. Kita bisa lihat di sini ada perspektif yang bermain dari dinding, proporsi dinding dan kemiringan dinding yang baru. Gitu. Nah, memang akan sulit untuk saya sendiri pun sulit untuk bisa menjelaskan efek ruang yang nantinya terjadi ke klien. Iya kan, bentuknya nggak kotak-kotak gitu kan. Kalau kotak sih bisa dimengerti, jendela, pintu jelas gitu ya. Yang ruangan ini kan pakai jendelanya bukan pakai kaca lagi ya. Bukan. Nah, jadi akan sangat penting untuk bisa mengerti bagaimana cahaya itu bermain di dalam ruangan gitu ya. Dan juga perspektif itu yang akan membantu sisi arsitektur untuk bisa mengoptimalkan ruangan-ruangan yang terjadi di dalam seperti itu. Karena dinding glass block itu kan sebenarnya tidak didesain untuk berdiri sebagai dinding yang bisa disusun setinggi gitu kan dan selebar itu kan.
Tapi sekarang kita bisa lihat nih kolom existing yang ada di kanan itu seolah-olah terkamuflase ya ketika sudah selesai gitu kan. Dan itu juga yang ini yang akan membantu selama proses konstruksi itu desain apa yang harus kita sesuaikan. Dan juga penggunaan glass block di bagian bawah itu. Iya, itu juga bikin susah. Itu juga sesuatu yang terjadi ketika waktu itu kunjungan saya ke lapangan, tim yang memasang gipsum itu menyisakan lubang di bagian bawah, dan saya pikir ini semestinya diselesaikan dengan glass block. Hasilnya luar biasa sih menurut saya. Dan itu reinvention juga ya, reinvention by site survey gitu, after site survey. Betul. Oh, ini di lantai 1 ya. Ini di lantai 1 kita bisa lihat, kita bisa bandingkan dengan kontras cahaya yang masuk lewat skylight itu begitu tinggi. Fokus kita itu sudah lebih ke pencahayaan di dalam ruangannya. Jadi kolom-kolom existing yang ada di tengah-tengah ruangan seolah-olah ya dibuat lebih minimum. Jadi ini juga salah satu keberhasilan di proyek ini ya. Itu tinggi kolomnya, tinggi kolom existing, dan yang di sebelah kiri itu sudah berkurang sekitar 50 cm ya, tinggi ruangan. Untuk menaikkan level lantai. Jadi ya itu kondisi-kondisi tertentu yang harus kita cermati, namun bisa memberikan kesan ruangan yang jauh lebih leluasa. Walaupun secara volume ruangannya berkurang 50 cm. Ini dari bagian dari tengah ruangan ya, melihat ke balkon existing. Nah, jadi kita bisa lihat bukaan pintu yang di atasnya ada woven leaf itu tetap sama, namun balok antara pintu kayu dengan woven leaf itu baloknya kita hilangkan sehingga kita bisa mendapatkan tinggi pintu yang baru ya, sesuai dengan rencana kita. Ini foto. Ini yang foto yang sebelum, di sebelah kanan itu kita bisa lihat dua kolom existing ya. Itu menjadi, dan kita cat putih. Itu kita bisa lihat di sebelah kiri fotonya. Lalu diapit dengan dinding baru, dinding glass block. Nah, itu tujuannya sih untuk menerangi, memberikan kesan yang lebih nyaman ya untuk dua kantor privat di belakang di bagian sana, sehingga yang privasinya masih terjaga, namun dengan pencahayaan yang melimpah di tengah ruangan besar itu bisa membantu kenyamanan di ruangan yang sebelah dalam. Oke, cuman pas lagi proses udah selesai, sebenarnya bikin strukturnya nggak terlalu rumit sih, sebenarnya biasa, karena ada area yang bisa dipakai untuk balok istirahat. Cuma begitu selesai, waktu itu siapa yang komentar? Pak Halim kalau nggak salah komentar, bibir sampingnya itu nggak ada dimensinya, Hen. Jadi terlalu tipis, akhirnya kan kita tebelin itu, waktu itu kita ngobrol, kita tebelin. Ini pakai apa ya? Akhirnya kerjaannya kan kerjaan ngulang lagi dari awal, harus di marking lagi. Ini buat gua sih seru sih, dan nentuin titik-titik yang lu bikin buat railing juga kan, sama kemiringan itu kan harus markingan semua itu. Melengkunginya, meleset dikit selesai, udah warna proporsinya nggak enak, itu komposisinya jadi kegeser. Oke, pertanyaan ini buat closing aja nih, kita udah kerasa udah 50 menit kan. Oh wow, oke. Ya. Oke, gimana? Bukan pertanyaan sih sebenarnya. What do you like? Apa yang lo bisa dapatkan dari service yang Bama berikan gitu? Menurut gue sih apa yang utama itu komunikasinya lancar, itu penting. Gitu. Terus kelihatan bahwa semua lini yang terlibat di proyek ini selalu bertanya, dan kalau memang nggak jelas itu
terus aja nanya lagi gitu kan, sampai semuanya benar-benar jelas gitu. Tapi nggak marah kan ditanyakan? Enggak lah. Kan kita tahu end goal-nya di mana dan apa yang kita mau capai. Karena benar-benar kompleks itu. Butuh ketelatenan dari tim Bapak. Thank you Hen. Sudah 55 menit kita ngobrol gitu. Buat teman-teman yang sudah hadir, thank you semuanya. Bisa follow Instagram bama.architect.id, juga Instagramnya HGT Architects kalau mau lihat project-project yang lain. Selamat malam semuanya. Thank you Henry. Selamat malam, terima kasih atas kesempatannya.